gitu. Anyway Detikers ya. Tadi kita udah spill kalau di Hugeng Corner ini kita akan kembali membahas siapa saja teman-teman polisi berprestasi dan tentunya menginspirasi. Nah berikutnya. Dan ini sangat menginspirasi sekali ya karena menurut gue. Jadi ada Ibda Desri Iswandi yang menyelamatkan Yayasan Bina Insani yang adalah tempat terapi dan juga pendidikan anak berkebutuhan khusus di Jambi yang hampir tutup. Masya Allah Jadi sekali. Ibda Desri menyediakan fasilitas hingga menjadi pendidik anak-anak berkebutuhan khusus di yayasan tersebut. Dan setelah dibantu oleh Ibda Desri, yayasan tersebut akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Wow. Dan di bawah naungan Ibda Desri sekarang ada sekitar 28 orang anak dan sekitar 7 pendidik di Yayasan Bina Insani. Gila, luar biasa banget ya. Ini Ibda Desri sendiri tergerak untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus karena memang alasannya tentu saja adalah untuk kemanusiaan ya. Dan juga dia ingin menjadi ayah asuh dari anak-anak itu. Kebayang ya, maksudnya anak-anak berkebutuhan khusus ini kan punya hak yang sama ya seperti kita. Cuma kan memang kita mungkin sebagai orang dewasa membutuhkan atau dibutuhkan kesabaran yang lebih gitu ya untuk bisa mengajari teman-teman berkebutuhan khusus ini gitu. Kalau misalnya nggak ada yang mau, kalau nggak ada yang mau atau mungkin tadi yayasan yang mau ditutup kan rasanya sedih ya. Terus mereka akan mendapatkan pengajaran dari mana? Dari mana? Betul sekali. Dan kita sekarang sudah terhubung dengan Ibda Desri Iswandi. Langsung saja, beliau adalah PS Pamin Subit Paminal Propam Polda Jambi. Selamat pagi Ibda Desri. Selamat pagi Mas Echa dan Mbak Nindi. Mas Echo di sini. Apa kabar nih Ibda Desri? Alhamdulillah Fadil di hari ini baik. Alhamdulillah. Ibda Desri, aku kemarin loh 2 minggu lalu baru dari Jambi. Ada saudaraku nikah. Iya. Biasa kan baru nikah juga. Jadi kalau aku nggak datang nggak enak ya. Oh gitu, benar. Harus datang juga. Iya, Ibda Desri di daerah mana nih tempatnya? Di kota Jambinya. Oh di kota Jambinya. Iya, kemarin juga aku tuh nginepnya di Best Westernnya di daerah itulah. Ibda Desri. Dan makan pempeknya juga. Ternyata terkenal dengan pempek juga seperti Palembang. Ibda Desri, saya mau tanya, ini katanya kalau makanan Padang atau makanan Melayu gitu ya, Jambi tuh lebih enak dari Padang ya katanya ya? Apakah benar? Sebenarnya sesuai seleranya masing-masing. Ya benar-benar. Ini lebih enak di Jambi ya berarti sudah nyaman lidahnya di daerah Jambi. Makanan Padangnya. Karena memang pempek Jambi juga ada fansnya tersendiri karena memang agak sedikit beda dengan pempek Palembang. Gue belum pernah gitu sih, ya. yang gue udah pernah cobain pempek Lampung. Oh beda lagi. Beda lagi. Oke deh, Ibda Desri udah sering ya makan pempek Jambi lah, makanan-makanan Padang Melayunya Jambi lah. Tapi Ibda Desri mungkin kita mengucapkan terima kasih dulu untuk waktunya nih karena di kesempatan kali ini kita mau ngobrolin soal apa yang sudah dilakukan oleh Ibda Desri yang luar biasa sangat mulia sekali. Betul sekali. Tadi kita udah bacain gitu ya terkait apa yang Ibda Desri lakukan, terutama ini untuk teman-teman dari Yayasan Bina Insani yang memberikan wadah pendidikan untuk teman-teman berkebutuhan khusus gitu. Betul ya. Sekali. Nah, ketika Ibda Desri berdinas di Propam ini gitu ya, sebenarnya kan jauh ya dari tugas utama Ibda Desri nih untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Awal ceritanya tuh gimana sih gitu tergerak untuk akhirnya ingin membantu Yayasan Bina Insani yang hampir tutup tersebut ceritanya kan gitu ya kemarin. Ya benar. Baik Mbak Nindi, Mbak Indi, terima kasih. Terkait dengan sebenarnya di dalam fungsi Polri dimanapun bertugas, intinya kalau kita memberikan kegiatan positif pasti pimpinan akan dukung. Dan alhamdulillah kegiatan saya sangat didukung penuh oleh Kabid Propam Polda Jambi yaitu Kombes Pol ADG Sinaga. Walaupun secara tugas pokoknya memang sangat berbeda, namun kita tetap Polri mempunyai tugas yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Di awal tahun 2020, pada saat itu saya berdinas di Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi. Saya diberitahukan oleh adik ipar saya bahwa ada yayasan anak berkebutuhan khusus akan ditutup karena dampak pandemi COVID pada saat itu. Setelah itu beberapa hari saya menemui ada orang tua dari murid yang di Bina Insani itu, beliau menceritakan bahwa anaknya tidak bisa lagi mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di Bina Insani karena diinformasikan akan ditutup. Karena kan anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa belajar daring.
Ya. Mereka hanya bisa bertatap muka pada saat itu karena pandemi COVID. Kemudian saya langsung menghubungi Pak Edi, anak-anak istimewa, saya menyebutnya anak kebutuhan khusus itu anak-anak istimewa. Saya menghubungi Pak Edi dan saya langsung mengunjungi Yayasan Bina Insani itu dan langsung melihat kondisi yang pada saat itu baik sarana prasarananya memang sudah tidak layak lagi digunakan karena sudah banyak yang rusak, baik prasarana yang sudah rusak di kelasnya dan sarana belajar maupun edukasinya rusak. Tersentak hati saya melihat keadaan itu. Saya menyampaikan kepada Pak Edi, pengurus Bina Insani, saya ikut serta di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bina Insani ini. Terlebih dahulu saya akan menyiapkan dan merapikan terkait dengan sarana prasarana di sana. Demikian Ibu. Akhirnya saya berkecimpung di dalam Bina Insani. Oke. Nah, Ibda Desi mungkin boleh diceritakan nggak dalam bentuk apa membantu sarana dan prasarananya ini? Karena kan tentu saja membutuhkan dana ya. Iya, nggak pasti dananya juga nggak sedikit nih, Ibda. Dan itu kalau boleh tahu juga dapat support dananya dari mana sih? Terima kasih Mas Eco ya. Terkait dengan dana, alhamdulillah saya sisihkan dari selama saya dinas ini gaji saya untuk membantu Bina Insani ini. Yang pertama saya memang step by step. Pertama kali adalah saya bantu adalah prasarana. Di bulan pertama saya rapikan kelas-kelas sekat-sekat yang sudah tidak layak lagi untuk dilihat ataupun digunakan lagi, itu saya perbaiki, saya rapikan dan saya ikut terjun langsung untuk memperbaiki kelas-kelas tersebut. Dan itu saya memberikan semua material terkait dengan untuk prasarana di sana, dan saya memberikan warna untuk yang disukai oleh anak-anak dan saya melakukan pengecatan hingga untuk prasarana sudah layak. Di bulan kedua saya membantu terkait dengan sarananya, yaitu baik alat edukasi, alat bermain anak, dan alat terapisnya. Tapi saya berguyur-guyur, tidak langsung langsung ada, tapi berguyur dulu terkait dengan edukasinya, bermain anak-anaknya, dan alat terapisnya. Seperti itu awal pertama yang saya bantu. Oke. Nah, Ibda Desi ini kan kita lagi lihat ya gambarnya, sepertinya tadi juga anak-anaknya masih menggunakan masker, yang mana sepertinya gambar tersebut juga diambil di era Ketika awal-awal pandemi pandemi, betul. ya. Mungkin boleh diceritakan lagi nggak pada saat itu ketika Yayasan Bina Insani udah mau tutup, ibaratnya sampai sekarang itu tuh ada berapa sih muridnya gitu, atau mungkin teman-teman istimewa yang belajar di sana tuh sekarang jumlahnya ada berapa nih setelah akhirnya sarana dan prasarananya diperbaiki oleh Ibda Desri? Terima kasih Mbak Indi. Pada tahun 2020 itu jumlah anak didik Bina Insani itu berjumlah 7-10 orang. 7-10 orang dengan penterapisnya itu ada 4 orang. Dan alhamdulillah yang 2020 itu sudah beberapa orang sudah ada yang bersekolah di sekolah reguler seperti anak-anak seperti biasanya. Wah, alhamdulillah. Nah, dan sampai sekarang lebih berkembang lagi. Jumlah anak-anak yang ada di Bina Insani itu berjumlah 28 orang. 28 orang dan terapis sama yang pendidiknya sekitar 7-8 orang. Sudah ada perkembangan alhamdulillah dan sudah diketahui masyarakat luas di Provinsi Jambi terkait keberadaan Yayasan Bina Insani untuk anak-anak istimewa ini. Oke, udah tersebar di seluruh pelosok Jambi berarti ya infonya ya Pak ya. Ya, seperti itu. Ibda, tadi kan kalau kita lihat foto-foto juga ya Indi ya, kan Ibda Desri ini juga terjun langsung sebagai pengajar nih di Yayasan Bina Insani. Nah, ini apa aja yang diajarkan oleh Ibda Desri ketika mengajar di Yayasan Bina Insani? Boleh diceritain nggak? Betul. Apakah ini mungkin membutuhkan sertifikasi khusus untuk mengajarkan kepada adik-adik istimewa kita, atau sebetulnya memang siapa saja bisa mengajar? Oke, baik. Makasih Mbak Indi dan Mas Ico. Terkait dengan untuk penterapis dan pendidik itu sebenarnya memang harus ada sertifikat khusus. Karena simpati saya ke Bina Insani, pada saat dulu kan saya masih berdinas di lalu lintas. Setelah saya melakukan kegiatan pengamanan pagi di lalu lintas, patroli dan kegiatan lalu lintas, saya sempatkan berkunjung ke Bina Insani. Saya melihat ada keterdekatan anak-anak dengan terapis, seperti itu. Jadi keinginan saya besar
ke sana, akhirnya Pak Edi itu menemui saya, Pak, ada ketertarikan untuk mau mengajar, saya akan mengajarkan Bapak terkait dengan beberapa terapi dan bermain anak-anak. Akhirnya saya diajarkan pertama kali itu di tahun 2020 terapi ABA, itu Applied Behavior Analysis, itu terapan perilaku, itu berkecimpung tentang terapi bermain, okupasi, fisioterapi, dan terapi wicara, tunawicara. Tapi saya hanya diberikan pembelajaran terkait hanya yang bisa untuk saya saja, karena kalau yang sudah lebih lagi itu sudah ada sertifikatnya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, setiap hari saya pun berkunjung ke sana pada saat dinas di lalu lintas itu. Saya sempatkan di pukul 8.30 sampai setengah 10, saya sempatkan setiap hari ke sana untuk mendidik anak itu, baik mengajaknya bermain, terapi ada okupasinya, fisioterapinya. Saya alhamdulillah diajarkan langsung oleh Pak Edi. Sampai saat ini, karena mengingat waktu tugas, sekarang saya sempatkan waktu mendapat support dari pimpinan di waktu yang bukan tugas pokok saya, di hari Jumat setelah olahraga, dan hari Sabtu pun saya sering berkunjung ke Bina Insani sampai sekarang. Luar biasa sampai Luar sekarang biasa ya, ya. betul. Dan sejauh ini nih mungkin Pak Desri boleh diceritakan perjalanannya dari pertama kali Pak Desri terjun membantu Yayasan Bina Insani yang hampir tutup sampai ya udah mau akhir tahun 2024 ini gitu ya. Apakah sekarang mungkin sudah jalan lagi manajemen yayasannya, dan apakah mungkin sekarang pengajarnya sudah lebih banyak dan muridnya juga sudah bertambah? Seperti apa nih Pak sekarang untuk kemandirian dari yayasan tersebut? Dulu 2020 itu untuk tempatnya itu sewa. Akhirnya saya berumbuklah sama keluarga, baik keluarga saya, saudara, orang tua, dan keluarga istri, dan berumbuk akan berusaha menyiapkan fasilitas yang layak untuk anak-anak dan tidak sewa lagi. Jadi kita memang tidak sewa lagi. Jadi untuk kebutuhan sewa itu kan biaya bangunan kan lumayan mahal. Jadi alhamdulillah disupport dari keluarga, di keluarga termasuk istri. Di 2021 kami bangunlah suatu gedung di sebelah rumah orang tua saya. Orang tua saya bangun. 2022 saya alhamdulillah lulus mengikuti seleksi pendidikan sekolah inspektur polisi, dan di tahun 2022 juga di bulan 10 atau bulan 9 saya lupa, Bina Insani itu pindah di tempat sebelah rumah orang tua yang sudah kami bangun itu bersama. Akhirnya sudah pindah tempat, dan luar biasanya lagi tempatnya itu di tengah kota. Alhamdulillah. Menyulitkan orang tua lagi mengantar, karena dulu posisinya di pinggiran kota, sekarang udah di tengah kota. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang, penterapis sudah ada 7-8 orang, anak-anak yang sekarang diterapis 28 orang kurang lebih, karena kita berbeda dengan sekolah reguler kan, karena anak-anak istimewa ini memang perlu pendekatan yang khusus untuk bisa melakukan pendidikan dan pengajaran di Bina Insani. Wah luar biasa sampai udah di tengah kota yang lokasinya makin terjangkau ya. Betul, makin terjangkau banyak orang juga berarti ya. Betul. Nah, Ibda Desri, kalau kita boleh bertanya nih, sebetulnya motivasi awal nih Ibda Desri membantu yang namanya Yayasan Bina Insani dan menjadi ayah asuh dari anak-anak istimewa ini tuh apa sih kalau boleh tahu? Terima kasih Mas Eco terkait dengan motivasi. Kalau yang pertama kali itu saya selalu ingat pimpinan saya sering menyampaikan setiap apel pagi. Waktu itu beliau menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang yang pertama kali. Yang selanjutnya saya ketika bersentuhan dengan mereka, saya melihat bagaimana kalau seandainya ini adalah anak saya. Jadi saya berusaha melakukan pendekatan kepada anak-anak, berkomunikasi, berbaur kepada mereka. Akhirnya dapat bahwa dari situlah saya mendapatkan bahwa arti syukur yang sesungguhnya dalam hidup itu. Mungkin itu yang menjadi motivasi saya selama saya bisa bergabung di Bina Insani.
Iya luar Begitu Mas. biasa. Luar Baik, biasa oh, ya ini ya. ini gila banget sih Mm-mm. motivasinya. Karena boleh tahu nggak sih Ibda Desi kalau misalnya kita mengajarkan teman-teman adik-adik istimewa yang berkebutuhan khusus begitu ya, sebetulnya apa sih perbedaannya dengan anak-anak yang lain? Apakah Ya, benar mungkin kita membutuhkan kesabaran yang lebih, tapi katanya di sisi lain mereka juga ketika sudah menemukan suatu kesenangan terhadap hal tertentu, misalnya ke musik gitu ya, ya, mereka tuh bisa lebih jenius dan lebih pinter dan lebih cepat menyerap informasi dibanding betul. teman-temannya yang lain. Apakah itu tuh benar, Ibda Desri? Baik, Mbak Indi, terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, kita mengikuti alur mereka. Ketika Oh. mereka berkeinginan, kita pada saat mengajar, mereka punya keinginan untuk masuk di dalam kita belajar, kita ajarkan mereka menyisipkan ilmu-ilmu yang sama seperti sekolah reguler terkait dengan angka, Ya, huruf, kita ajarkan. Tapi namun ketika mereka sudah kembali ke diri mereka, mereka ingin bermain, kita tidak bisa memaksakan terhadap apa yang kita inginkan untuk mengajar. Jadi Hmm. ada pada saat mereka momennya ingin belajar, dan kadang ada momennya mereka ya memang ingin bermain dengan lingkungan mereka, jadi mereka berbaur sama-sama mereka begitu, Jadi kadang nggak Mbak. bisa ngikutin jam sekolah pada umumnya benar, ya. benar, Tapi benar. Iya tadi beda. mungkin terakhir nih Mbak Desi tadi juga sempat disebutkan kalau lulusan-lulusan dari Yayasan Bina Insani ini ada yang akhirnya sekarang sudah bersekolah di sekolah reguler Ya, ya, dengan Benar. murid-murid yang lain. Nah, ini tuh tahapnya tuh sampai mana sih Ibda Desi biasanya anak udah dikatakan bisa masuk ke sekolah reguler. reguler? Ada batasan usia tertentunya atau setiap anak beda-beda gitu? Terima kasih Mbak Indi. Kalau setiap anak itu memang prosesnya berbeda-beda. Mhm, Dilihat dari, oh misalnya anaknya belum bisa berbicara ini, mhm, bicara. Oh misalnya ini terkait dengan autis. Mhm. Mereka tahap-tahapannya itu diatur oleh Pak Edi karena yang menguasai semuanya itu. Ketika Pak Edi menyampaikan, misalnya beberapa waktu sih 2 tahun atau setahun 8 bulan, mereka sudah diterapis di sana. Karena kan di sana lebih implementasinya terapis sudah layak untuk sekolah, itu Pak Edi yang menyampaikan. Pak Edi mmm, menyampaikan bahwa oh ini udah bisa layak. Nanti dicoba dites dengan Pak Edi, udah bisa berinteraksi sama yang lain, udah Ya, bisa berbaur dengan yang lain dan bisa apa yang kita sampaikan dia bisa menjawab apa yang kita beri pertanyaan. Nah, berarti udah ada kelayakan itu terhadap Pak Edi yang memberikan bahwa mereka bisa layak untuk sekolah reguler. Dan mmm. alhamdulillah mungkin lebih kurang 20 lebih ya, saya mhm. lupa 20 lebih sudah yang bergabung di sekolah reguler di Provinsi Jambi ini. Wah, Wow, luar luar biasa biasa. Sudah bisa berbaur dengan sekali. teman-teman yang lain ya. Heeh. Dan kalau boleh tahu juga Mhm. ini biasanya anak-anak yang masuk ke Yayasan Bina Insani itu start dari usia berapa dan apakah levelnya mungkin kurang lebih ya supaya gambarannya lebih mudah, apakah ini tuh kayak anak-anak preschool, Mhm. TK 0 kecil atau 0 besar yang mungkin kalau punya anak berkebutuhan khusus udah bisa dimasukin ke tempat Yayasan Bina seperti Insani. ini, betul? Baik Mbak Indi, terkait itu tergantung dari orang tuanya mengetahui terhadap perilaku anaknya itu mempunyai kebutuhan khusus. Misalnya di umur 2 tahun, orang tuanya baru mengetahui, ya berarti di umur itu mereka memasukkan ke sekolah Bina Insani. Ketika di umur 4 tahun mereka diketahui ada berkebutuhan khusus, baru mereka memasuki di umur 4 tahun. Karena di sana tidak relatif di umur 6 tahun ke bawah masuk ke sana. Bahkan ada yang umur 7 tahun juga Mmm, diketahuinya ada berkebutuhan khusus, mereka juga belajar di sana di Bina Insani. I Seperti itu see. mmm, Mbak Indi. oke. Oke, wah luar biasa sekali nih Ibda Desri. Tapi kalau kita boleh bertanya nih, kalau Ibda Desri punya harapan gitu ya ke depannya yang mengenai Yayasan Bina Insani ini apa sih? Harapan saya terkhususnya untuk anggota Polri yang ada di Indonesia ini, berikanlah kebaikan kepada semua orang yang membutuhkan, karena sekecil apapun kebaikan kita pasti mempunyai nilai. Namun untuk Bina Insani, semoga tetap sukses ke depannya dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, terutama di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan harapan untuk Bina Insani dan anggota Polri yang ada di Indonesia ini.
Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Satu mungkin selain menginspirasi untuk teman-teman polisi lainnya, tapi bukan polisi doang sih, sesama masyarakat ya. Kita semua. Dan kayaknya kan kalau misalnya teman-teman polisi ini sering banget dipindah tugas ya. Mudah-mudahan apa yang sudah ditanamkan oleh Ibda Desri terutama di Yayasan Bina Insani itu nantinya bisa diteruskan ya. Sama teman-teman yayasan yang lain. Apakah mungkin dari manajemennya atau mungkin dari kepolisian Jambi. Atau mungkin ada orang tua siswa lain yang hatinya tergerak gitu untuk bisa seperti Ibda Desri sampai tadi mengeluarkan koceknya sendiri ya, dan akhirnya bisa membantu terus untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa mendapatkan pendidikan yang memang khusus untuk teman-teman yang dianggap istimewa ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibda Desri untuk ngobrol paginya. Terima kasih banyak Ibda Desri Iswandi. Semoga bisa terus menginspirasi kita semua dan juga penonton detik.com pagi hari ini ya. Itu dia. Ya salam buat semua teman-teman di Yayasan Bina Insani. Dan juga untuk Polda Jambi. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Bye Ibda Desri. Itu dia ya. Ibda Desri Iswandi, PS Pamin Subit Paminal Propam Polda Jambi. Seneng ya kalau ngelihat orang tuh kayaknya kalau mau udah ngebantu tulus apa aja dilakukan. Dan by the end of the day tuh akan ada aja banyak yang bantu ya. Sampai meskipun awalnya harus pakai uang sendiri lah gitu. Aura positif itu nyampe ke sini gitu loh. Bener. Dan aura positifnya juga pasti menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bikin mereka tergerak untuk melakukan hal yang serupa. Betul sekali. Dan tentunya Detikers kita akan balik lagi dengan informasi-informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.